Tak ada batas untuk berhenti, melayani dengan sepenuh hati. Bukalah hati untuk peduli, singkirkanlah tentang perbedaan, hapus saja kata untuk menyerah, hadapi tantangan dan harapan. Cepat bergerak, tunjukkan semangat, lekas berdiri, teruslah berlari. Oh, oh, oh. Bersama kita buka jendela negeri, menyatukan perbedaan, ciptakan solusi. Bersatu untuk Indonesia, membangun untuk Indonesia, berakhlak untuk Indonesia. Jadi selain jadi MC, kita juga punya bintang tamu MC-nya langsung, MC-nya vokalisnya langsung. Oke, selamat pagi Jasmine. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di Bosan Ngobrol Santai bareng JR Jambi. Ada yang beda kan guys? Yoi. Ini kejutannya adalah kita punya frame baru. Bisa lihat judul acara kita di atas, terus di bawah juga udah ada tema dan bintang tamunya. Temanya itu adalah apa itu unit operasional di Jasara Harja, dan bersama Pak Dani Firmando, Kepala Unit Operasional dan Humas. Oke, sering pada lihat sih, karena yang Betul. sering nonton TV-TV lokal Jambi sering muncul sama instansi mitra kita terkait. Tuh. Gimana orangnya nih? Aduh, Mbak, itu kita sambung dulu. Oh iya, kamu kan dulu, lupa. Pantunnya masih sama. Jangan lupa nanti di akhir acara di bulan Desember nanti kita akan ada kuis tebak siapa yang hafal pantunnya. Era new normal, enaknya main sepeda. Jangan lupa mampir ke Gentala Arasi. Assalamualaikum Just Friend Jambi semua. Selamat datang di Bosan bareng JR Jambi. Kayaknya saya serasa lagi ada di mana. Oke, kita langsung aja. Kita panggil narasumber kita ya, Pak Dani. Di belakang, di depan saya seperti di studio Via TV ada netizen ye gitu ya. Mbak, nih kita di bawah juga ada running text keren kan? Itu jangan lupa ya di follow Instagram, Facebook, punya JR Jambi, punya JR Bungo, semuanya dilihat tuh di bawah. Oke. Oh ya, juga kita ada giveaway 1 buah helm untuk penanya terbaik. Nanti pertanyaannya yang milih Pak Dani. Punya supporter lama-lama Teman saya itu seperti di studio TV keren gitu, ada la. Ye. Jadi kamu bisa request besok ada bintang tamunya mau siapa yang kamu kenal, karena kita kan di Jasara Harja Jambi terkenal. Oke. Astagfirullah. Oke, kita Langsung, lanjut ke narasumber nih. Iya. Ya. Kayaknya mesti narasumber di tengah kali ya, nggak usah. Iya, harusnya. Oke, lanjut. Apa Mel? Pertama biasa. Pertanyaannya biasa kita perkenalan dulu Pak. Bapak asalnya dari mana? Tahun berapa masuk JR? Berapa lama di JR? Karir pernah di mana aja? Aduh, ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Just Friend yang ada di Jambi dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Dani Firmando. Di sini saya selaku Kepala Unit Operasional dan Humas cabang Jambi. Kurang gede. Oke. Kemudian saya berasal dari Lampung ya. Saya berasal dari Lampung, tepatnya di Kota Metro ya, Kota Metro. Kemudian saya masuk JR pertama kali tahun 2004. 2004 kalian masih pada ngapain? Kelas
SD. SD. SD Nah, kelas SD. 4 apa ya? Saya 2004 waktu itu penempatan pertama ada di cabang Sumatera Selatan. Oh, Cabang Sumatera Sumatera Selatan, Sumsel. kemudian langsung penempatan di perwakilan Pangkal Pinang. Saat ini udah jadi cabang Pangkal Belitung ya. Jadi pada saat waktu itu masih Masih Pangkal perwakilan. Pinang. Saya waktu itu pertama kali mendapatkan tugas di PUKK namanya. PUKK. Kalau sekarang namanya PKBL. Oh, Jadi PUKK. PKBL. Kemudian sempat juga saya jadi bagian pelayanan, Oh, pernah jadi kemudian pelayanan. di kasir juga saya udah pernah Wah, 3 luar tahun. biasa. Semua sudah dijajaki oleh Pak Di Doni. Samsat juga sudah pernah. Wah. Kembali lagi ke pelayanan. Terus Oh. setelah dari Pangkal Pinang saya pindah ke Sumatera Selatan di Indralaya di KPJR. Hmm. Kemudian dari KPJR itu baru saya pindah ke Jambi tahun 2014. 2014 ke Jambi Iya. sampai sekarang. Begitu Jasper, panjangkan cerita sejarahnya Pak Dani. Jadi kalian sama ini kan cuma ngeliat mukanya aja, Benar, terus sering cuma ada di sering- TV, di Oh, radio. ngeliatnya Kanit, ya kepala unit operasional dan humas mestinya Iya, ya Pak ya. dan humas, ya. Nah pasti itu gitu kan. Jadi kita mau kasih tahu nih pertanyaan selanjutnya Pak, jelasin dong unit operasional dan humas itu di Jasa Raharja Cabang Jambi itu apa? Iya. Strukturnya itu bagian dari organisasi itu Kayak ngapain? gimana? Terus Bapak tuh kerja tuh di Wilayahnya mana aja? Jambi, provinsi Jambi ini ya Pak ya. Iya. Kalau di cabang Jambi sendiri ya, Jasa Raja Cabang Jambi itu dikomandoi oleh kepala cabang. Kemudian di bawah kepala cabang ada 3 struktur kepala unit, yaitu kepala unit operasional dan humas, kepala unit HC dan umum, kemudian yang terakhir kepala unit keuangan, akuntansi dan PKPL. Nah, saya sendiri di kepala unit operasional dan humas itu ruang lingkupnya itu banyak. Jadi yang pertama saya membidangi bidang pendanaan, pendanaan atau pendapatan. Nyari duit lah ya Nyari Pak. duit, nah, Nyari duit SW, kerjanya. SW dan IW. Kemudian Oh. selain itu kita juga membidangi bidang pelayanan. Bidang pelayanan itu ya dalam hal kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ngajuin klaim gitu ya Pak. Ya, yang tadi kita nyari, satu lagi kita memberikan santunan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yang kita lakukan saat ini, jadi kita juga humas ada di bawah kepala unit operasional dan humas. Jadi kita juga membantu mensiarkan tentang jasa raharja Pantes pada Bapak masyarakat. suka nongol di TV. Iya. Ya, pantas lebih sering ada di media-media nasional sih ya, nggak sampai internasional. Oke. Kalau wilayah Pak tadi wilayah Wilayah kerjanya gimana di nih, mana? Oh iya, wilayah kerja unit operasional sendiri sebetulnya dia membawahinya ya satu provinsi Jambi. Oh. Tapi Jadi- kemarin kita ketemu Pak Doni juga, kita Betul. pernah live. Itu gimana bedanya? Jadi kalau unit teknisnya, jadi kepala unit operasional itu membidangi unit teknis operasional yang ada di seluruh provinsi. Oh. Sedangkan Pak Doni kemarin kan adalah kepala perwakilan yang membidangi wilayah, sekup wilayah kecil dari cabang Jambi, Oh, itu di 5 wilayah Ya, kabupaten yang kemarin. kemarin udah dijelasin. Ibaratnya kalau dari secara struktural kita kepala unit operasional adalah pembina fungsi daripada unit pendanaan, pelayanan dan humas seperti itu. Dan Wow. perwakilan. Dan perwakilan Wow. juga unit operasionalnya masih di bawah Masih. pembinaan kepala unit Cabang. operasional dan Oh, humas. gitu. Gitu. Luar biasa. Amazing. Panjang ya tugasnya Pak Dani. Panjang. Itu ya guys, di garis bawahi. Jadi Pak Dani Fernando itu tugasnya banyak. Terus apalagi Sebenarnya nih? ini pertanyaannya udah agak dijawab sih Pak. Definisi sama tugas dari unit operasional. Iya. Tadi udah dijelaskan, jadi definisi unit operasional tugas-tugasnya tadi 3 ya. Yang tugas utama kita sebetulnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu jelas di bawah unit pelayanan, unit operasional. Kemudian yang kedua kita menghimpun dana dari masyarakat, yaitu Itu yang tadi nyari-nyari duit itu ya Pak. penerimaan SW dan IW. Jadi SW pada saat orang membayarkan pajak di Samsat, sekaligus dia membayarkan sumbangan wajibnya juga. Begitu juga dengan iuran wajib. Jadi kami berhak mengutip iuran wajib kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor umum yang menarik penumpang ya. Ya, seperti
penumpang-penumpang juga itu masuk ke Betul, ini baik ya. itu angkutan umum Menghimpun darat, tiket laut maupun udara. udara. Cuman untuk yang ada di Jambi ini kita mengutip iuran Mengutipnya wajibnya adalah kendaraan bermotor umum nah, dan kapal laut. kapal Seperti laut. itu. Oke. Oke, berarti tugasnya Kepala Unit Operasional dan Humas itu ada 3. Yang Menghimpun. pertama itu pelayanan dulu Ya, ya, Pak. pelayanan. Pelayanan nomor Yang 1. sering dibahas itu juga Ya, pembayaran pembayaran penyerahan santunan. Ya, santunan. betul. Kedua pendapatan ya, Pendapatan. pembentukan sumbangan wajib Menghimpun, dan ya. iuran Iuran wajib wajib, yang kita betul. pernah bahas sama petugas-petugas Samsat. Satu Yang lagi. ketiga, humas, Humas, publikasi. kita Menyiarkan. mempublish, mensiarkan Mensiarkan. jasa kerja, eksistensi Tiga, jasa guys, satu kerja. orang 3 kerjaannya. Enggak iya, kan langsung. dibantu sama Oh, ya, ya, ada sama staff ada lagi staffnya staff banyak. yang lain. Teman-teman langsung bikin pertanyaan ya. Nanti kita Giveaway-nya apa sih? Kasih satu ya? buah helm. Oh, helm lumayan loh. Langsung aja bertanya di kolom ini pertanyaan. Nanti kita langsung pilih dipilih sama daripada narasumber dibagi kita. jawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ya, apa nih selanjutnya? apa Boleh. saja Saya cek-cek yang di tugas sini ya. apa saja tugas petugas Samsat, Pak? Yang ada di Samsat ini kan banyak nih, Pak. Iya, betul. Nah, Jadi itu apa aja tugasnya? memang benar secara struktural petugas Samsat itu ada di bawah unit operasional. Di mana tugas pokok dari seorang petugas Samsat itu yang pertama adalah melakukan pelaksanaan pengutipan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang ada di Samsat. Jadi kita petugas jasa raja sebagai korektor di situ. Kemudian ada tugas tambahan yaitu melakukan pengutipan iuran wajib kendaraan bermotor umum. Jadi ketika ada pemilik kendaraan bermotor melakukan perpanjangan SWD KLJ di Samsat, bisa langsung membayarkan IWKBU-nya di IW-nya. Oh. Samsat, seperti itu. Jadi bagi yang pemilik armada itu Betul. kalau lagi bayar pajak di Samsat bisa juga bayar IW. IW di Samsat. Nah, kemudian ada tugas lain. Jadi untuk petugas Samsat yang selain yang ada di Kota Jambi ya, dia ada di Kota Jambi, mereka mempunyai tugas tambahan yaitu melakukan pelayanan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Oh, Jadi tugasnya kalau seandainya ada korban kecelakaan meninggal dunia, tugasnya dia adalah melakukan jemput bola. Oh, berat juga ya sih. Iya, jadi Tugas Samsat ketika ini. petugas Samsat itu mendapatkan informasi dari mitra kerja Dari mitra kepolisian, heeh. mendapatkan informasi ada Laka, laka di kecelakaan. satu wilayah tertentu, Iya. maka si petugas itu wajib dia melakukan jemput bola kepada pihak ahli waris. Karena di situ Berarti- sekaligus membantu pihak ahli waris dalam hal pengurusan Pengurusan santunan santunan. seperti itu. Berarti Pak kalau di Jambinya doang, kalau kemarin kan Pak Doni ada 5 tuh Pak Samsatnya. Kalau di Jambinya doang ada berapa Samsat Pak? Kalau di Jambi sendiri sebenarnya kalau untuk kabupatennya kan ada 5 ya, Ada kita 5 ada juga 5 ya kabupaten. Jadi Kota, Batanghari, Muara Jambi, Tanjung Barat, dan setiap Tanjung kabupaten. Timur. Nah, itu berarti semua tuh ada petugas-petugas Semua ada dari petugas JR. Samsatnya. Oh, Nah, gitu. untuk di Samsat Kota Jambi sendiri, mungkin kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Iya, pertama kali kita Elpa live. sudah pernah Bang menyampaikan Elpa. Oh. dia membawai ada tiga Samsat. pelaksana Samsat yang di Iya, situ iya, iya. karena Samsat di Kota Jambi cukup banyak ya, Banyak, selain benar-benar. Samsat induknya Samsat induknya. banyak juga Samsat gerai-gerai dan Samsat keliling dan oke, drive-thru oke, seperti oke. itu. Berarti kalau misalkan ada kecelakaan Pak di Sabak nih misalkan, berarti Iya. petugas JR yang ada di Sabak lah yang survei Betul, gitu. betul sekali. Begitu luar biasa ya petugas Samsat yang ada di daerah ini. Keren. Kalau pelayanan tadi itu kan sebenarnya Samsat punya pelayanan. Maksudnya dia salah satu tugasnya di pelayanan nih Pak. Terus alurnya tuh seperti apa sih petugas Samsat itu dalam Membantu memberikan pelayanan ke masyarakat gitu membantu kan. korban. Tadi Bapak sekilas sudah bilang sih jemput bola, terus dia juga Mungkin dijelasin koordinasi alurnya ya. dengan polisi. Nah, Betul, kalau seandainya betul. ada yang kecelakaan alurnya mungkin gimana? Jadi begini, Tahu. untuk masyarakat yang ada di kabupaten kota ketika kecelakaan sebenarnya tidak perlu jauh-jauh harus mendatangi ke Kota Jambi atau provinsi ya. Karena di setiap kabupaten kota sudah ada petugas kami yang siap membantu masyarakat apabila terjadi kecelakaan. Dan memang tugasnya yang pertama adalah melakukan koordinasi kepada kepolisian. Jadi petugas jasa raja itu wajib berkoordinasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Satlantas, untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai ya macam-macam lah ya, data laka dan sebagainya. Kemudian
Untuk korban meninggal dunia, petugas Jasara Harja wajib mendatangi ahli Ahli waris. waris. Yang pertama dia adalah mengumpulkan persyaratan yang Persyaratan. dibutuhkan. Kita membantu. Jadi supaya ahli waris itu tidak bolak-balik dan bingung bagaimana mengurusnya, maka petugas itulah bertanggung jawab untuk membantu mengurus persyaratan. Persyaratannya kan mudah dan ada semua, pasti kita sebagai warga negara yang Betul, ada semua. Kayak paling KTP Betul. gitu ya Pak. Pasti Kemudian ada. bahkan untuk penyelesaian santunan meninggal dunia kan harus ahli waris harus memiliki rekening rekening ya. Apabila ahli waris tidak memiliki rekening, petugas bisa membantu membuatkan. Luar biasa. Nah, Sungguh pelayanan yang ketika semua datanya sudah didapatkan, nanti petugas akan langsung mengirimkan kepada petugas pelayanan yang ada di kantor ada di Sabar. Jadi nanti untuk penyelesaian, untuk pengentrian dan sampai dengan selesai itu ada di diurus di kantor cabang. Itulah jemput bola. Jemput bola. Sebenarnya ada satu lagi. Tadi kan untuk korban meninggal dunia. Kalau korbannya tidak meninggal, luka-luka yang dirawat di rumah sakit, ya saat ini Jasara Harja udah kerjasama dengan seluruh rumah sakit, rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah, dan juga rumah sakit swasta yang ada di seluruh provinsi. Jadi kerjasamanya gimana tuh Pak? Kerjasamanya dalam hal penjaminan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau seandainya ada korban kecelakaan, luka-luka, dan dia dirawat di rumah sakit, kita petugas Jasara Harja dapat menerbitkan garansi letter atau jaminan bahwa kalau korban itu dijamin betul oleh korban ini mengalami luka-luka dan dijamin sesuai dengan maksimalnya santunan kita biaya penggantian luka-lukanya adalah 20 juta. Betul. Berarti Pak, itu maksudnya si korban itu bayar dulu ke rumah sakit terus nanti bawa kwitansinya ke JR atau gimana tuh proses udah keluar jaminan itu? Jadi gini, maksudnya dari diterbitkannya garansi letter itu adalah supaya pasien ataupun korban kecelakaan itu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Jadi biaya itu sudah dijamin oleh Jasara Harja sehingga nanti pada saat proses pembayarannya adalah rumah sakit yang menagihkan kepada Jasara Harja. Jadi batas nilai maksimalnya adalah 20 juta itu. Ya Pak ya. Berarti rumah sakit udah akan yang menagihkan ke JR. Betul. Jadi korban udah nggak perlu memikirkan lagi biaya. Oke. Kita cek dulu nih yang tadi pertanyaan. Banyak nih Mbak. 3 pertanyaan aja terus nanti Pak Dani jawab 3-tiganya baru milih pertanyaannya yang ini gitu. Ini pertama dari Help Ian Lendera. Bagaimana kalau satu keluarga yang mengalami kecelakaan, siapa yang berhak menerima santunan? Global ya Pak ya. Jawabnya coba Pak. Jadi gini, ada beberapa kondisi nih. Misalnya satu keluarga korban kecelakaan meninggal dunia atau luka-luka. Kalau dia meninggal dunia, misalnya ada bapak, ibu, dan anak misalnya di dalam satu kendaraan tersebut dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia semuanya, misalnya nauzubillah. Nah, kepada ahli warisnya itu berhak diberikan santunan yaitu 50 juta. Nah, ahli waris di sini menurut Jasara Harja hanya ada 3 yang bisa diakomodir. Yang pertama adalah janda atau dudanya, ya. Kemudian adalah anak-anaknya yang sah, dan yang terakhir adalah orang tua yang sah. Nah tadi bapak, ibu, dan anak. Kalau bapak, ibu, anak semuanya sudah meninggal, maka ahli waris kepada si bapak jatuh kepada orang tuanya bapak. Kemudian si ibu jatuh kepada orang tuanya ibu. Sedangkan si anak ini kan tidak punya ahli waris, ya. Sehingga si anak ini hanya diberikan bantuan biaya penguburan kepada yang melaksanakan. Seperti itu. Oh gitu Just Friend. Jadi kalau misalkan jangan sampai ya Pak ada mengalami kecelakaan yang terjamin Jasara Harja dan ahli waris di situ satu keluarga full ibu, anak, dan bapak, ahli warisnya kita tetap berpaku pada 3 ya Pak ya. Betul. Yang pertama adalah janda dudanya, lalu anak-anaknya dan orang tuanya. Jika tidak ada itu semua, baliknya ke biaya penguburan ya Pak ya. Just Friend. Dibantu biaya penguburan. Betul. Ada lagi nih Mbak. Apa lagi? Dari Narni Satya _Satya. Pak mau nanya kalau kecelakaan diakibatkan hewan peliharaan gimana Pak? Oke, Pak Dani mah coba dijawab Pak Dani nih. Di luar kepala itu Pak Dani. Hewan peliharaan itu maksudnya apa, kucing apa gitu ya? Ya hewan apapun lah itu. Burung mungkin ya, burung ya.
Mungkin maksudnya pada saat lagi berkendara di jalan raya, Ya, menabrak hewan ada yang lagi hewan, melintas betul. gitu mungkin ya. Si Narni tadi ya. Narni, Jadi benar. kalau memang kondisinya memang lagi berkendara, misalnya sepeda motor di jalan raya, tiba-tiba ada hewan melintas, tertabrak dan akhirnya mengakibatkan cedera, maka untuk kategori kecelakaannya itu sebetulnya masuk ke dalam kecelakaan tunggal. Dan itu tidak terjamin. Karena apa? Karena yang dijamin oleh Jasara Harja adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan lain. Seperti itu. Contoh, misalnya pejalan kaki ini lagi jalan, kemudian dia tertabrak motor. Nah, yang dijamin adalah si pejalan kakinya, Oh, bukan yang bawa motornya. bukan yang bawa motornya. Karena fungsi SWD KLLJ itu adalah memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang tertabrak yang jadi korban gitu ya. dan menjadi korban. Iya, Seperti itu. Dan juga untuk tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih itu dua-duanya dijamin. Oh. Kedua belah pihak yang ada di Berarti kalau kendaraan. yang kayak tadi enggak ya Pak? Dia Itu masuk ke dalam kecelakaan tunggal karena tidak ada kecelakaan tunggal. kendaraan bermotor yang menyebabkan dia kecelakaan, Oke. tetapi hewan lah yang menyebabkan dia kecelakaan. So kita bayarin hewan. Ya. Oke. Ada lagi Mbak Ika? Oke. Banyak nih sebenarnya pertanyaan. Iya, tapi kita pilih 3. Maaf ya kita nggak bisa bacain semua. Pak, izin bertanya, tantangan terbesar menjadi seorang kanit ops dan humas itu apa ya? Dari Rahim_Latifah. Terima Waduh. kasih. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah ya bekerja dengan ikhlas ya sebetulnya ya. Tantangan terbesarnya karena target semua target perusahaan itu ada di sebagian besar ada di unit operasional. Oh. Target Iya pendapatan. Iya, Iya kayak kan? ujung tombak gitu ya Pak. Pendapatan kita harus bisa mencari Benar. pendapatan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, wajahnya Jasara Harja ada di Ada di pelayanan. pelayanan. benar sekali. Ibaratnya Cacat dikit. sebaik-baiknya pelayanan kita kepada masyarakat itulah yang dipandang baik oleh masyarakat Benar, terhadap benar. Jasara Harja. Seperti itu. Jadi sebenarnya dua sisi mata uang itulah yang akhirnya membuat kita harus bisa membalaskan mana yang harus diprioritaskan. Tapi semuanya prioritas. Betul. Pelayanan kepada masyarakat prioritas, kemudian untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal juga prioritas. Jadi saya rasa disitulah sih tantangannya di situ. Ada yang suka tantangan jadi kepala unit. Benar. Kayaknya Ada ada lagi. lagi deh kita tanya. Menarik Masih nih. ada waktu kan ya? Masih. Oke, dari siapa nih? Menarik. Hendra Syahputra 7. Heeh. Kenapa ya nama-nama sekarang tuh akun-akunnya ada 7 gitu kan? Katanya gini Pak, apakah korban yang tidak lengkap berkasnya, contoh tidak memiliki SIM atau STNK-nya telat membayar, itu bagaimana proses diserahnya mungkin gitu? Oke, jadi kalau SIM Jasara Harja tidak berkaitan dengan SIM, ya. Jadi karena sumber pendapatan Jasara Harja dari SW di KLLJ, jadi SIM kita abaikan dulu. Nah, kalau berbicara bagaimana sih kalau ada korban kecelakaan tapi misalnya SW-nya sudah lewat nih jatuh temponya nih gitu kan. Artinya kewajiban masyarakat membayarkan SW-nya belum terpenuhi. Apakah dia bisa mendapatkan hak santunannya apabila dia terjadi suatu musibah? Jadi begini, Jasara Harja tadi seperti yang sudah dijelaskan pertama, kenapa yang saya sebut pertama pelayanan? Artinya hak masyarakat itu harus didahulukan. Ya, artinya hak masyarakat harus didahulukan. Kalau seandainya korban kecelakaan, kemudian dia ternyata SW di KLLJ sudah lewat, maka haknya duluan yang harus kita berikan. Jadi santunannya kalau emang korban meninggal dunia kita berikan santunan meninggal dunianya. Kemudian kalau korbannya luka-luka ya kita berikan jaminan biaya perawatannya. Nah, pada saat kita melakukan survei atau kita menemui keluarga, disitulah kita sampaikan bahwa ada hak dan kewajiban dari masyarakat yang bisa didapatkan apabila dia terjadi kecelakaan. Nah, kewajibannya adalah melunasi SPDKLJ. Jadi artinya di sini tetap hak masyarakat kita utamakan dan tidak lupa kita juga menyarankan masyarakat untuk selalu melunasi ataupun membayar SWD KLLJ. Bayar SW, bayar pajak di Sansa. Jadi haknya akan tetap dibayarkan, Betul. tapi kita menghimbau kewajibannya untuk dilaksanakan. Betul. Itu ya Just Friend. Pak, dari 4 pertanyaan tadi Pak, mana Pilih yang baik mana, untuk Pak? dapat helm? Jadi mana singkat kan? Masih.
sebenarnya kalau jawaban yang krusial, saya suka yang nomor 1. Yang pertama ya. Iya. Tadi dari siapa Jadi, Mbak Ika yang baca tadi tuh? Nomor Si 1. siapa aku tadi ya? Health siapa tadi? Yang help itu loh. Helpia Landera. Ya, Bera. Bagaimana kalau satu keluarga yang mengalami Nah, kecelakaan? Woi. Itu kasus. Selamat kepada ini Mas nih kayaknya. Iya. Helpia Landera. ya? Kata semua ya, Lan. Datang ke kantor ya. Ya, Datang ke kantor DM kita di Instagram JR. Oke. seperti biasa. Tidak closing terasa Mbak, statement-nya. sudah 20 Bintang tamu menit kita lebih harus ada closing statement. Oh Betul. ya. tentang keselamatan. Benar-benar. Saya ada yang mau saya kulik sedikit sih tentang saat ini kan kita lagi marak bersepeda. Ya, Ya, betul. Ini anak sepeda. Anak Ini sepeda. kapan jual? Saya Anak nyanyi sepeda. kamar mandi aja, Pak. Anak Jadi sepeda. kita tim goes. Kalau JR Jambi dan JP Jambi kita punya tim goes namanya Betis Keram. Betis keram. Bersepeda tipis-tipis Tipis. itu kebersamaan. Bersamaan. Oke. Nah, jadi begini, saat ini memang marak sekali orang-orang bersepeda ya Betul. di jalan raya ya, dan sebenarnya ada beberapa peristiwa ataupun beberapa kejadian yang pernah saya temuin, mereka bersepeda tapi tidak mengikuti aturan lalu lintas. Itu yang pertama ya. Artinya ketika di lampu merah dia tidak menunggu lampu merah, tapi dia maju nerobos seperti itu. Oke. Terus yang kedua, ketika kita berkendara sepeda di jalan raya itu kan pengguna jalannya banyak ya, tidak hanya sepeda, ada mobil, ada motor. Mungkin sebaiknya kita mengikuti aturan kita bersepeda satu jalur ya. Jadi diusahakan jangan sampai bersepeda sampai beriringan berdua, bertiga atau berempat gitu, karena kasihan pengguna yang lain kan punya hak yang sama akan jalan itu. Jadi kalau kita mau sehat sama-sama ya kita juga patuhi peraturan lalu lintas sama-sama. Karena dengan kita patuh dan kita mengikuti aturan pemerintah itu pun untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Oke. Seperti itu sih closing statement saya. Jangan kecelakaan. Jangan kecelakaan saat bersepeda. Jangan kecelakaan. Mari taati berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. 3M. Oke. Jangan lupa di dalam FG kita masih pakai 3M, masker. 3M jaga jarak, pakai 3M, masker, jaga jarak, sama cuci tangan. menjaga kesehatan juga, Iya. berolahraga. Biasanya aku closingnya pantun, tapi hari ini aku mau ngerjain narasumbernya. Apa? Jadi biar narasumbernya aja yang pantun closing, silakan Pak Dani. Tapi aku udah punya Baca, contekan. baca aja, baca. Saya baca ya. Ya. Dari Gentalaran sih, lanjut ke Candi Muara Jambi. Cakep, Enak pakai sepeda, jangan jalan kaki. cakep. Izin pamit dari aku untuk Just Friend Jambi. Iya. Jambi. Assalamualaikum, sampai bertemu. Dadah, sampai ketemu lagi, Just Terima Friend. kasih. Minggu depan kita akan ada live lagi. Dadah. Terima kasih. Ditunggu bintang Jangan tamunya. kecelakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana caranya tuh? Assalamualaikum. Udah mau dadah. Ini maksudnya Bang Andi nih operatornya. Aku tadi mau ini nggak? Ngerekam nggak, Pak? Merekam. Stop recording. Yeay.